Pelatih PSBS Biak akui kekuatan Persib Bandung. Persib Bandung baru saja membuka perjalanannya kembali pada lanjutan Super League paruh kedua musim 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, Maung Bandung berhadapan dengan PSBS Biak. Aura yang terpancar bukan sekadar euforia laga pembuka putaran kedua, melainkan ketegangan yang nyata. Sebuah firasat bahwa laga melawan PSBS Biak ini tidak berjalan semulus jalan tol. Prediksi itu terbukti benar begitu peluit kick-off dibunyikan lapangan hijau seketika berubah menjadi medan pertempuran yang panas dan tak kenal ampun. PSBS Biak, tim yang datang dengan label underdog dari papan bawah, justru tampil bak banteng terluka yang mengamuk, menolak untuk tunduk begitu saja di hadapan sang juara paruh musim, apalagi mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang telak 4,1 atas Bayangkara FC. Setiap jengkal rumput diperebutkan dengan duel fisik yang keras. Benturan antar pemain terdengar ngilu hingga ke tribun, dan pelanggaran demi pelanggaran tak terhindarkan, memancing emosi supporter yang seakan ikut merasakan sakitnya tekel-tekel tersebut. Beberapa kesempatan pun didapat kedua tim di pertandingan ini. Di tengah gemuruh sorakan dan umpatan kekecewaan setiap kali pemain Persib dijatuhkan, terlihat jelas bahwa pelatih PSBS Biak, Kahudi Wahyu, telah melakukan pekerjaan rumahnya dengan sangat detail. Ia mengakui kekuatan Persib bukan dengan kata-kata manis di konferensi pers semata, melainkan dengan strategi man-to-man marking yang ia terapkan di laga ini. Tom Haye, sang maestro lini tengah kita, menjadi target operasi utama. Setiap kali bola mendekat ke kakinya, 2 hingga 3 pemain lawan langsung menutup ruang gerak, mematikan aliran bola yang biasanya mengalir indah. Namun, justru disinilah letak kebanggaan itu muncul. Melihat lawan begitu mati-matian meredam Persib adalah pengakuan tertinggi atas kualitas Pangeran Biru. Bojan Hodak yang sejak awal juga sudah mewanti-wanti agar tidak meremehkan lawan, tampak berteriak menginstruksikan anak asuhnya untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi permainan keras ini. Laga ini adalah ujian mentalitas yang sesungguhnya, sebuah pembuktian bahwa Persib memiliki nyali sebesar kualitas teknisnya untuk melewati hadangan batu karang dari Biak. Kode misterius Persib terpecahkan di akhir pertandingan. Lelah, tegang, dan emosional. Itulah paket perasaan yang berkecamuk di dada Boboto saat peluit panjang akhirnya memecah kebisingan di GBLA. Namun alih-alih bergegas menuju pintu keluar untuk menghindari kemacetan, ribuan pasang mata justru terpaku pada satu titik, layar videotron raksasa di sudut stadion. Rasa penasaran ini telah ditanam rapi oleh manajemen Persib beberapa hari sebelumnya, melalui sebuah gimmick jenius berupa botol berisi surat misterius yang disebar ke kantong-kantong supporter. Pesan di dalamnya sederhana namun penuh teka-teki, meminta Bobotoh untuk tidak beranjak dan memfokuskan pandangan ke layar di akhir laga. Di tengah sisa-sisa adrenalin pertandingan yang brutal, momen hening menunggu layar menyala ini terasa magis, menyatukan rasa penasaran kolektif puluhan ribu manusia. Ketika visual itu akhirnya muncul, teriakan histeris kembali meledak. Kali ini bukan karena gol, melainkan karena kepastian. Kode yang ditampilkan secara visual tersebut memecahkan teka-teki masa depan skuad yang selama ini menjadi rumor liar di warung-warung kopi. Di kolom komentar kode itu banyak yang mengaitkan dengan perkenalan Layvin Kurzawa sebagai pemain asing baru Persib. Layvin Kurzawa ialah pemain asal Prancis yang bisa bermain sebagai bek kiri. Kurzawa sebelumnya tanpa klub terakhir pemain berlabel timnas Prancis itu ialah Boavista di Liga Portugal. Sementara itu manajer Persib Umum Muchtar menjelaskan bahwa pemain baru Persib yang dimaksud ialah Kurzawa. Dengan begitu, slot pemain asing Persib sudah lengkap. Pada putaran pertama, Persib mendepak William Marsilio. Sementara itu, Persib saat ini bersaing di papan atas klasemen. Selain itu, Maung Bandung juga harus berpartisipasi dalam Liga Champions Asia dengan menghadapi wakil dari Thailand yakni Ratchaburi pada 11 Februari mendatang. Dengan demikian, Pangeran Biru harus memiliki kekuatan skuad yang begitu dalam dan kuat. Ketua komite tak senang dengan performa wasit lokal. Di balik serunya laga dan kejutan di akhir pertandingan, ada satu rasa ganjal yang menyangkut di hati setiap bobotoh yang hadir di GBLA maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Kinerja sang pengadil lapangan malam ini terasa sangat mengganggu, seolah menjadi noda dalam lukisan indah perjuangan Persib. Terlebih wasit yang ditunjuk ialah Excel Febrian Sinaga asal Jakarta, yang pernah mendapatkan sanksi dari Komdis PSEI. Dalam pertandingan yang berjalan dengan tensi tinggi dan duel-duel keras menjurus kasar dari pemain lawan, peran wasit seharusnya menjadi pelindung bagi sportivitas dan keselamatan pemain. Namun yang tersaji justru sebaliknya. Keputusan-keputusan yang membingungkan, peluit yang terlambat berbunyi saat pemain kita terkapar, dan kartu yang seolah mahal untuk lawan namun murah untuk kita. Rasa frustrasi ini bukan tanpa dasar.
melainkan akumulasi kekecewaan melihat bagaimana ritme permainan dirusak oleh ketidaktegasan. Validasi atas kekecewaan ini datang langsung dari pucuk pimpinan perwasitan nasional. Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa secara terbuka menyatakan tidak senang dengan performa wasit di paruh pertama musim ini. Pengakuan ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi melegakan karena PSSI sadar ada yang salah. Namun di sisi lain mengkhawatirkan karena membuktikan bahwa nasib tim kesayangan kita seringkali ditentukan oleh inkompetensi sang pengadil. Dengan statistik kesalahan yang mencapai angka puluhan meski sudah ada VAR, rasanya wajar jika bobotoh merasa was-was. Kita tidak meminta diuntungkan, kita hanya menuntut keadilan yang tegak lurus. Semoga pengakuan dan janji perbaikan dari PSSI ini bukan sekedar lip service, melainkan awal revolusi nyata agar di laga-laga krusial berikutnya, keringat pemain tidak terbuang sia-sia oleh keputusan yang salah. Eliano Rinders inginkan Persib fokus sampai akhir musim. Di tengah riuh rendah hasil pertandingan dan drama wasit, suara paling bijak justru datang dari sosok yang hari itu hanya bisa duduk di tribun penonton. Eliano Rinders, bintang timnas yang harus absen karena akumulasi kartu, mengirimkan pesan yang menampar kesadaran kita semua. Ia mengingatkan bahwa predikat juara paruh musim hanyalah sebuah status semu, sebuah modal awal yang bisa lenyap dalam sekejap jika kita terlena oleh pujian. Kata-katanya menyiratkan kedewasaan mental yang luar biasa, bahwa perjalanan ini masih panjang, masih ada belasan laga final lainnya yang harus dijalani dengan keringat dan darah. Eliano tidak ingin skuad Maung Bandung merasa sudah di atas angin hanya karena memimpin klasemen sementara, karena ia tahu betul betapa kejamnya sepak bola menghukum mereka yang sombong. Harapan Eliano adalah harapan kita semua, bobotoh yang mencintai klub ini dengan sepenuh hati. Kita ingin melihat Persib yang lapar, Persib yang tidak puas hanya dengan menang satu laga, tetapi Persib yang terus mengejar kesempurnaan hingga trofi benar-benar ada di genggaman. Absennya Eliano hari ini membuktikan bahwa tim ini butuh kedalaman, dan kembalinya dia nanti harus menjadi suntikan energi baru untuk tancap gas demi meninggalkan para pesaing. Semoga setiap pemain meresapi pesan ini, menjadikan setiap laga sisa sebagai medan perang yang wajib dimenangkan. Mari kita, sebagai supporter, terus memberikan energi ekstra itu dari tribun, menjaga nyala api semangat ini agar tidak padam, hingga pesta juara benar-benar digelar di Kota Kembang.